bagus apa sih Gawi? Oke, sekarang kalau kamu makan, sejalannya makanannya nih. Kamu mulai terus kemana? Nah, salah. Iya. Gue kacau. Kenapa gigi aku? Kan gini toh gambarnya, jalan udara gini, jalan makanan ini kan gitu. Ini makanan, ini udara. Jadi dari mulut terus orofaring terus laringofaring baru esofagus. Ini esofagus. Dasar dari dasar baru tongkrongannya gede aja kamu belum bisa. Terus dasar terus duodenum ada berapa bagian? Ayo jangan baca ini servis bisa. Cucu kau wis turun dari mana? Superior, descendant, inferior, ascendant, terus yunum terus terus Ekom, terus kolon ascendant, terus kolon langsung jadinya kan pertanyaan saya yang jadi dari forgat apa? Itu apa? Coba itu paling dari mana? Nah ya iyalah. Faring. Kalau mulut dari mana? Ya, sama Dio. Terus, ya. Perputaran usus sudah diserahin. Usus. Oke, perputaran usus. Nah, sekarang kalau kamu makan, jadi saya sebelum cerita aksesorius itu apa maksudnya? Kelenjar. Kelenjar belum ya? hati, Belum. Oke, berarti kelenjar pencernaan. Itu. Kamu punya, kalau kamu bayangin, kan lapar. Bayangin makan buka, apa yang terjadi? Mulutmu ngiler, jadi keluar. Terus saliva. Saliva itu liur ya, udah. Saliva. Kalau salivanya keluar namanya salivasi. Udahnya keluar salivasi. Oke. Ludah. Ini ada glandula salivarius. Kita bedakan ada minor, ada mayor. Minor itu kecil, di bibir lebar ya, namanya lembab. Kepala tumbuh lebar ya, lembab. Pipimu lebar ya, lembab. Jadi di situ ada kelenjar salivarius minor. Kecil-kecil hampir kayak mirip sel goblet gitu loh. Ya, kecil-kecil di submukosa bermuara langsung. Oke. Tapi ada yang mayor yang kita pelajari sekarang, yang mayor itu nyebar kan, minor kamu mau lihatnya susah. Mayor histo mungkin lihatnya. Mayor ada 3 yaitu glandula parotis, kita pelajari glandula submandibularis dan glandula sublingualis. Glandula karotis, kita ya. Glandula karotis itu bisa kamu raba sebetulnya. Atau dulu sudah pernah ya kita kamu ya ini telinga, kalau ini telinga. Lubangnya namanya apa? meatus, acoustikus eksternal.
Ini ada tulang nonjol namanya apa? Mastoid. Oh, prosesus mastoideus. Dari sini ada otot di sini apa namanya? Sternocleidomastoid. Musculus sternocleidomastoideus. Jadi di mana letaknya glandula parotis? Glandula parotis mengisi batas belakangnya prosesus mastoideus. Terus ini apa? Sternocleidomastoid. Terus ini mandibula. Batas itu batas belakang ya. Batas depannya mandibula itu kalau gini, yang ini namanya apa? Ramus mandibula. Oke. Jadi dia batas depannya sampai ramus mandibula. Di depan ramus mandibula ada musculus apa? Masseter. Masseter. Oke. Jadi glandula parotis mengisi di sini. Beratnya 25 gram. Terdiri atas kayak roti sandwich itu ya, 2 lapis. Ini bentuknya kayak 2 lapis. Oh, bawahnya apa? Bawahnya musculus stylohyoid. Kan ada musculus stylohyoid. Dan musculus prosesus stylohyoid kan ini. Musculus stylohyoid. Sternocleidomastoid, prosesus mastoideus, masseter, ramus mandibula, stylohyoid. Kalau kamu mau meraba, jadi jarimu masuk, megang pipi, tapi nanti kalau di rumah udah bersih, luarnya megang di depan masseter. Geget ya, masseternya tahu ya. Masseter tahu kan kalau geget keras, dikit. Keras tak? Dikit, masseternya. Ini di depan masseter. Di belakang masseter. Ya, ada batas-batasnya. Bentuknya seperti sandwich. Jadi kalau tadinya ini kita potong, ini yang jadi ada pars superficial yang dipotong dan pars profunda. Di antara 2 lapisan sandwich ini keluar cabang-cabang nervus apa? Nacho, 7. Jadi nervus 7 kan keluar dari sini, foramen stylomastoideum, kemudian jalan di bawah. Jalan di bawah, mas, di bawahnya ini, ya di bawah lapisan yang pas superficial, terus dia nyabang. Yang ceritanya kayak kaki bebek itu apa? Ramus temporalis. Nah, badannya sekali ramus zygomaticus, ramus buccalis, ramus mandibularis, dan ramus cervicalis. Kan gini, setelah keluar dari sini cabang gini, temporalis, zygomaticus, buccalis, bukal pipi, mandibularis sama cervicalis. Ya, jadi ini kalau orang operasi parotis atau kalau operasi parotis itu berapa parsial bisa total. Tumor kelenjar parotis silakan. Tumor kelenjar parotis itu bisa sebagian tok sehingga bisa dioperasi superficial dan diambil. Ini selamat. Tapi kalau tumor ganas kan harus diambil semua. Otomatis mesti akan dibuang ini sehingga orangnya erot separuh itu ya. Itu kepentingannya. Kemudian bagaimana inervasinya? Inervasinya
langsung. Angkat. Wes tak skip berarti sudah. Oke. Jadi ini mau rasa sakitnya apa produksinya? Kalau rasa sakitnya, oke, rasa sakitnya berarti serabut apa? Aferen, somatik, umum. Nah itu miliknya nervus siapa kira-kira? 5, 7 itu motorik. 5 yang mana? Logika jangan apalah. Itu kaguben mandibularis. Cabang dari mandibularis yaitu nervus auriculotemporalis. Ya. Jadi mandibularis itu kan ini trigeminus 51, ophthalmicus 52, maxillaris, terus mandibularis 53 bercabang. Salah satunya kamu sudah dengar yaitu nervus untuk yang ke gigi alveolaris inferior, sama yang mau ke lidah nervus lidah kira-kira lingualis. Terus ini ada auriculotemporalis. Auriculotemporalis ini lucu, mecah dua gabung lagi, tengahnya dilewati arteria meningia media. Ya, di tengahnya dilewati arteria meningia media. Ini auriculotemporalis. Jadi kalau rasa sakitnya oleh nervus auriculotemporalis, serabutnya aferen somatik umum. Tetapi kalau produksi cairannya oleh nervus 9 betul ya. Serabutnya serabut Sebenarnya visceral umum ada 2, simpatis, parasimpatis. Yang mana? Parasimpatis. Saraf kranial tidak punya simpatis, sebenarnya parasimpatis. Paham ya? Nah, oke, jadi kalau saya gambar produksinya, tapi dia juga dapat simpatis. Sama kayak kelenjaran air mata. Kalau produksi sedikit simpatis, tapi kalau banyak sor-soran kamu makan betul, pedesan, ya, yang keluar yang terangsang parasimpatis. Kita hapus sudah? Loh, itu udah gambar dulu. Kemudian apa? Kalau 7 diberi ini petrosus major superficialis, nah, terus ganglion epithelium Palatina. Ini nervusnya petrosus major superficialis, tapi ada nervus petrosus minor. Ganglion oticum, terus lari. Jadi dari sini nukleus salivarius, karena mau meludah, nukleus salivarius, petrosus minor, ganti neuron di ganglion oticum. Terus dia masuk dulu ke plexus. Banyak promontorium, plexus apa? Telinga itu. Ya, plexus tympanicus, yang coxani. Ya, privatak, tapi kemudian baru dia gabung ke nervus
di auriculotemporalis. Auriculotemporalis. Baru ke kelenjar parotis. Kalau simpatisnya dia dari ganglion cervicalis superior kemudian dia lewat gabung cabang-cabang karotis ya kan ingat simpatis itu pembuluh darah, karotis pulmonis, karotis eksterna, kemudian gabung ke plexus lewat tok tadi ya, baru ke sini simpatis. Nah ini letaknya dekat auriculotemporalis. Jadi secara topografis, secara letak dia miliknya mandibularis. Tetapi secara topografis miliknya ini. Kemudian saya lanjutkan dengan glandula. Oh ya, kalau infeksi namanya apa? Infeksi glandula parotitis ya. Atau gondongan, bukan gondok ya, gondongan bahasa Jawanya. Ini yang sering suka dikasih biru-biru itu katanya biar cepat sembuh ya, gondongan. Hati-hati, gondongan memang nggak apa-apa sembuh sendiri, biarin karena virus sembuh sendiri, tetapi bisa melanjut sebagai orkitis. Orkitis itu testisnya itu loh ya, infeksi testis. Kalau perempuan ovariumnya yang kena dari parotitis. Karena letaknya dekat dengan meatus acusticus internus, kalau dijewer parotitis sakit. Ya, letaknya dekat dengan meatus acusticus internus. Ya, harus ya. Sekarang saya gambar submandibularis, separuhnya parotis ya, submandibularis separuhnya parotis, kotaknya gimana? Platnya jadi trigono submandibularis, kotaknya di bawah trigono submandibularis. Ada mandibula, dasar kavumaris apa? Milohioid. Diafragmaris apa? Milohioid. Musculus Milohor. yang membentang dari mandibula korpus kanan ke korpus kiri. Kayak siluan ini. Milohioid. Nah, ingat terus bilang, situ ini sebelah milohioid. Ya. Kalau parotis itu jepit nervus 7, maka glandula submandibularis jepit milohioid. Jadi glandula submandibularis, kalau ini milohioid, glandulanya itu jepit gini, terus di bawahnya jepit musculus milohioid. Jadi pada tepi belakang musculus milohioid. Musculus milohioid kan ini mandibula, ya. Ini mandibula. Milohioid kan serabutnya gini, membentang dari linea milohioidea kanan kiri. Ingat, mandibula, linea mandibula kanan kiri. Ini serabut belakangnya gini. Nah,
Glandulanya itu jepit gini. Jadi sebagian di atas diafragma oris atau di atas miloioid, sebagian di bawah miloioid. Oke. Dan di bawah miloioid terletak di tribunum submandibularis. Atasnya apa? Tribunum submandibularis. Ulangi lagi ya, kamu ulangi. Mandibula, terus Digastricus venter gastricus venter anterior, dan venter posterior. Di luarnya, dari luar dia ditutup oleh apa kira-kira? Paling luar kulit. Ya kan kalau mau operasi glandula submandibularis wes. Yang boiris apa kan kulit. Habis kulit apa? Kutisnya ada apa? Tas di situ. Platysma myoides. Oke. Kemudian ada fascia coli superficialis. Lalu ketemu mandibula atau submandibularis. Juga kadang-kadang ditutupi oleh limfonodi submandibularis. Yang kalau kamu radang borok membesar itu limfonodi submandibularis itu menutupi. Oke, ditanya itu. Oh ya, parotis tadi lupa. Parotis dari yang pas profunda keluar ductus parotideus. Gambar yang parotis tadi kamu tambahin ke depan. Ductus parotideus dari Stenson. Oke. Itu kira-kira satu jari di bawah arcus sigmomaticus. Ya, satu jari di bawah arcus sigmomaticus, kemudian menyilang masseter, satu jari di bawah arcus sigmomaticus, terus menyilang di sebelah luar musculus masseter, kemudian menembus musculus buccalis atau pipi, nambah miop dulu, menembus musculus buccalis, terus masuk ke dalam rongga mulut. Rongga mulut yang mana? Kemarin terdiri atas dua. Cavum oris proprium dan vestibulum oris. Oke, Pak Lukman lupa pelarang. Jadi kalau ini bibir, ini pipi, ini gigi. Nah, ruangan antara arcus dentalis atau lengkung gigi ini dengan pipi atau dengan bibir itu disebut vestibulum oris. Sedangkan yang di dalam lengkung gigi itu disebut cavum oris proprium. Beda terdapat di mana? Vestibulum oris apa cavum oris proprium? Cavum oris proprium. Itu kalau lidah meraba karena pipi ada yang nyentil di daerah mukosa pipi di sebelahnya molar 2 atas. Coba rasakan pakai lidahmu. Kalau sudah buka puasa boleh merasakan papilanya pacarnya. Boleh yo. Masih wis tahu. Basah ya. Makanya ada cemilan di daerah sini. Ada suatu gigit malah kalau pas lagi motor. Ya. Ada papilan situ. Itu tempat cemara ductus parotideus. Ya, kalau saat tinggal lagi, kita lanjutkan ke submandibularis. Ini osioid.
ngilang gini namanya muskulus apa? Lebar. Ya, iliopsoas. Dia bersandar di sini. Kalau tadi bukan jepit ini, jepitnya ini. Ini sudah tak buang. Oh, di bulannya udah dipotong kan, berarti milohioidnya sudah kepotong. Atau kalau masih ada milohioid, milohioidnya tinggal separuh, udah kepotong. Tinggal separuh, angel kemarin. Milohioid kan dari kanan ke kiri gini. Yang sebelah sini sudah dipotong. Oke, paham? Jadi ini nggak kelihatan ya, di sini nggak saya gambar. Yang gambar adalah iliopsoas. Ini ada muskulus ke sini, muskulus apa? Styloglossus. Di sini muskulus stylofaring. Nah, idenya di sini. Nempel sama ini ya. Kalau sublimalis di sini. Oke. Salurannya. Jadi yang sama dari yang profunda juga salurannya, bukan dari yang superficial. Ini juga sama kan, yang jepit gini berarti ada yang superficial, ada yang profunda. Salurannya keluar dari yang profunda, terus berjalan ke depan. Keluar di bawah lidah. Kalau lidahmu naik ke atas, ini ada frenulum, kemudian ada caruncula pika sublimalis. Di sini ada nyentil, rasa sakit. Lidahmu buat tepuk ke bawah. Lidahmu tepuk ke bawah. Ada nyentil. Itu muaranya ductus submandibularis Wharton. Persarapan dari mana? Nomor 7. Ini sama kalau tadi ini nomor 7. Selanjutnya bukan di cabangan dari ganglion, tapi di cabangan nervus 7 waktu di dalam kanalis facialis yang namanya chorda tympani. Chorda tympani nanti gabung sama nervus lingualis. Ikut nervus lingualis. Nervus lingualis, ini kalau nervus lingualis. Nervus lingualis itu nanti gubet ini. Jadi saling gini. Sama ductusnya. Jadi kalau nanti iden hati-hati saling kembang-kembangan ya. Situ. Ciri-cirinya. Terus di sini ada ganglion submandibularis atau sublingualis. Jadi setelah ini ada ganglion di sini. Ini sarafnya sama dari nukleus salivarius. Kemudian masuk di sini lewat chorda tympani, kemudian masuk nervus lingualis, berganti neuron di ganglion submandibularis, terus masuk lagi baru ke kelenjarnya.
parasimpatisnya itu ya. Kalau nyerinya ya sama, afren, simpatik umum, nervus, lingualis. Lingualis akan dari mandibularis. Untuk sublingualis ya sama, sarafnya juga mensarafi sublingualis. Ini ngasih, ya gambarnya di sana ya. Gambarnya di sini loh sebelum kan mau ke sana. Kita ngasih ini, kemudian juga ngasih ini. Vaskularisasi, arterinya dari mana? Dan dekat-dekat kira-kira. Kalau sublingualis sama submandibularis kira-kira dari mana? Sublingualis di sini, kan? Di sini ada duduk nggak? Nah, jadi dari sini tak lebih dekat. Artinya apa ini duduk? Ngawur. Warotis dulu. Dimpa boy, inferior yang mandibula. Arteri, lalu menang sila jari. Facialis, aduh, atau maxillaris eksternal. Kalau parotis, cairannya sifatnya apa? Istilahnya macam ini. Ini kelenjar ludah. Semua kan kelenjar ludah itu berbeda sifat. Kalau parotis, seros. Kalau yang ini campuran, seromukos. Coba tanya di ISO udah sampai belum? Coba bisa ketinggalan kok. Kalau muara glandulanya sublingualis, dia akan ada yang kecil-kecil. Jadi saluran yang ductus sublingualis minor itu langsung bermuara, ya langsung bermuara. Tapi juga ada yang mayor, nanti gabung yang mayor gabung di persis centilannya tadi. Jadi tempat centilan tadi yang kamu rasakan di bawah lidah itu muara yang para submandibularis dan sublingualis. Sublingualis ada yang langsung masuk di bawah lidah, di mukosa bawah lidah, kecil minoris, ini apa yang mayor. Ini aksesori untuk yang dihasilkan enzim apa tuh di sini? Amilase. Kalau kamu punya nasi itu kan masih karbohidrat, si tepung, lama-lama kan manis karena ada amilase, karbohidratnya dipecah jadi apa? Kalau yang dua apa? Disakarida ya. Kalau anu kan masih polisakarida. Ya kimia udah belum? Ya kalau misalkan ini ramunis. Ya, polisakarida dengan amilase jadi disakarida, yaitu apa disakarida? Disakarida apa? Nanti glukosa, fruktosa, maltosa. Ini yang glukosa. Makanya rasanya manis. Makanya anak kecil sering dimut kalau makan karena manis. Kan makin lama dimut makin manis. Oke, selanjutnya isofagus tidak ada masalah ya, ada kelenjar yang besar, kelenjar submukosa mestinya ada, gaster, chipset dan sebagainya udah belum, itu diso karena nggak ada yang besar. Kita langsung masuk ke dalam abdomen. Oke, kita masuk abdomen, sahut. Garis-garis orientasi dulu Pak. Periksa sudah belum?
Lukman udah masih belum garis orientasi. Sudah. Abdomen umbilikus, abdomen bisa dibagi secara kuadran, cepat. Kuadran apa ini? Superior Atas, kanan bawah, kiri bawah. Tetapi bisa juga dibagi berdasarkan video ada seberapa? Nah, oke. Terus apa ini? Terus apa ini? Transirorika. Loh, coba buat catatannya Pak Lukman, nanti kamu bingung. Karena transirorika, karena melalui pilorus, memotong pilorus. Tetapi ancer-ancernya benar subkostal. Pertemuan subkostal dengan interlateral rectus. Subkostal sama interlateral rectus. Kalau yang ini mana catatannya Pak Lukman? Ini ya. Bedanya beda toh. Bergolong desa iliaka, jadi bukan malu spina iliaka lo ya. Di atasnya spina iliaka. Spina iliaka itu depan, mundur sedikit 2,5 cm-an, itu namanya pembulan tuberculum desa iliaka, jadi kelas tubercularis. Sekarang kita cerita hepar. Fungsinya apa? Nah, boleh, tak aku ya. Hasilin enzim buat protein mana? Berlali glukosanya di mana? itu Juga sudah menghasilkan sel-sel darah pada janin loh ya, lupa. Sifat hematopoietik itu mengolah menghasilkan eritrosit pada waktu janin. Sudah dewasa enggak, sudah lahir enggak. Dia untuk metabolisme macam-macam ya intinya. Atau itu kemudian apalagi membuat bilirubin. Jadi eritrosit yang dari pecah nanti kan dijadikan bilirubin. Tempatnya di mana? Menurut kuadran mana? Kalau kuadran apa? Atas. Kalau regio ini hipokondria, regio apa sih ini? hipokondria, Hipokondria kanan ini hipokondria, hipokondria ini lumbalis 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 ini akar kanan Sasika ini akar kiri. Oke, jadi hebat menempati ini ya. Bahkan kalau bisa kadang-kadang sampai sini ya, biasanya sampai di top ini ya. Apa ini apa nih? Intravenous bisa di atas sampai mana? Kosta 8. Tapi kalau tarik nafas dalam bisa sampai kosta 6. Nanti fisik diagnostik udah apa kakak keterampilan klinik udah ya kan. Nanti torak gimana torak batas ya, terus batas bawahnya paru sampai mana? Kan ada peranjakan hepar nanti udah jadi belum peranjakan hepar
Jadi di tong tiba-tiba blok. Gitu. Oke. Lebar di atas. Ini bentuknya kayak gini tau. Kita bentuknya gini. Bakal miring sedikit. Jadi mempunyai permukaan. Ke atas ganti permukaan apa? Di atasnya ada apa? Diagrama. Jadi fasies, diagramatika logika aja. Fasies diagramatika dan fasies diseralis karena seruan yang lain atau inferior. Oke ya. Besok praktikan langsung. Iya. Bulan bukan mau gitu. Kamu Transtop nganggur berkeluar. kapan? Jumat nganggur. Transport Siap. berkeluaris. Cuma siang ada mata kuliah. Sampai jam. Udah naik. Biar. Kira tau aku. Kenapa? Oh, Habis bisa pergantian. Ya. Jadi besok praktikum. Terus kuliah kemeja perkencingan. Jumatnya perkencingan lagi. Lah praktikum perkencingannya kapan? Habis lebaran. tanggal 25 minggu depan. Enggak. Selasa. Selasa digestif, sorry. Selasa minggu depannya. Nah, sayangnya apa? Bukan. Itu Masa? Lupa ngajari kapan? Untuk sini nih. Lebih baca baru torat loh. Ini buat balapnya minta ampun saya mau handphone gue. sebelum liburan ini Pak Lukman sudah tidak ada lagi Pak. Terus kuliahnya habis keyboard udah ganti game Italia kan? Mana aja robot terusan? Kemarin 2 sudah. Apa? Pertemuan intensif 2 kali. Biasanya apa? Ide sama usul. Sama Golongan, yang golongan saluran. iya. Organ bolong sama ide. Saya dijatah organ padat. Nah terus nanti habis lebaran dia ngajar apa? Dokter Lukman juga biasa saya. Jadi kemana kau sudah dapat kancingan? Nah, jadi untuk yang perkencingan tuh sebenarnya praktikumnya setelah lebaran. Jadi kalau yang Dalam kuliahnya yang gini Italia lana gini Italia wedok apa sih ngajar? ini juga Halo, reproduksi pria atau perempuan? Reproduksi wanita atau pria? Wes. Iya makanya. Oke, jadi Pak. Kalau dia yang atas ya, pasien diagramatika. Oke. Maka ada, embryologi perputaran usus sudah, saya harus mengulangi itu dulu. Sudah belum? Yakin? Yakin. Oke, yakin ya. Terus gimana? Hari Sabtu mau nggak? Biasa besok betul sama UBP. Ada pada waktu kamu jam siji. nanti saya tanyakan dulu apakah. Nggak perlu pakai laboran. Kalau Tapi takutnya masih dipakai buat apa? Jadi Di let's go. ini pre-enteron ya. Pre-enteron, saya mau tes saja.
Atau organ. Gayamu aku gaya bahasa. Yang pria dan yang wanita. Dia punya penggantung. Udah diajarin Enak dong. dipandang. Enak jadwal ini. Ini. Ya. Ini namanya apa? Beda Mesenterium, mesenterium. beda warna. Kemudian di mesenterium ventralis tumbuh tunas hepat. Ada tunas hepat. Di mesenterium dorsalis tumbuh Oh, lien. beda. Kan gitu ceritanya. Terus ini berputar Menyakiti ke mas. sana. Oke, sehingga ini ya kan? Oh, pokoknya ini muter ke sana, ini muter ke sini kan? Sehingga ini jadi Oke. Apa coba? ini lihatnya. Oke, sekarang saya tanya, yang ini yang sebelum hepat jadi apa? Ligamentum falciformis hepatis. Yang belakangnya hepat jadi apa? Momentum minor. Amin minor. Omentum minus, sebentar. Omentum minus terdiri atas hepatogastrika dan Duodenal. Oke, yang sini nanti ini modot molor ke sana, kewer-kewer. Jadi apa? Omentum majus. Yang belakangnya lien jadi apa? Ligamentum phrenicolinealis, lien ke diafragma klien, ligamentum lienorenale ke ginjal. Satu lagi ligamentum gastrolienalis. Oh gitu. Oke, berarti berulang. Kita tinggal terusin sekarang. Hepat, dia ada ligamentum ke dinding depan dada, ditempel pakai ligamentum falciforme hepatis. Jadi ini ligamentum falciforme hepatis. Kemudian falciforme hepatis melanjut ke sebelah kiri jadi ligamentum triangularis. Bos kita no. Berarti kita guys moco. Oke, sedangkan yang kanan nyambung jadi ligamentum coronarium sisi yang depan. Selanjutnya coronarium menjadi ligamentum triangularis sinistra. Di antara lapisan yang depan coronarium dan jadi ini semua tertutup peritoneum ya. Yang ini tidak ditutup peritoneum karena tadi kan peritoneumnya terus ini ke sana. Terus belakang dari mana diafragma turun menutupi sini terus gini. Lihat. Jadi tidak itu namanya daerah telanjang area muda. Jadi tidak ditutup peritoneum adalah area muda. Nudis itu kan orang telanjang jenuh di pantai itu nudis. Ya. Jadi ini langsung nempel sama diafragma dengan jaringan ikatok, tidak ada peritoneumnya. Tapi kalau di sini dibatasi peritoneum, dilapisi peritoneum, visceral apa parietalis? Visceral. Sedang diafragma dilapisi peritoneum, parietalis. Ya, jadi ada di antaranya ada ruangan namanya Cavum peritoneum. ini yang lapisi hepat, ya. Ini yang jadi ligamentum triangularis, terus balik lapisi diafragma. Jadi di sini ada cavum peritoneum. Ya. Tapi yang apa namanya? Recessus atau
kita sub diagramatika atau subklinikus kan di bawah diagrama. Oke ya, atas sudah selesai. Kemudian di tempat itu dari mafasia superior, di sini ada cekungan, di atas ditindih sama apa? Walaupun ada diafragma tapi ada bangunan yang tinggi. Di ini ada diafragma, di mana ini ada diafragma. Di kiri ada apa? Bahasa Pak Ibu, diafragma itu bahasanya berbahaya kok. Ada apa? Di atas diafragma, sebelah kiri. Jantung. Nah, kecepatan tonaknya dari sini menunggu. Jantung. Jadi di sini ada cekungan namanya impresio Kardiaka. Jantung gastrika. Impresio Kardiaka. Jangan lupa. Kita aja. Terus ini topinya namanya margo anterior. Atau margo superior karena untuk miring dia kadang disebut margo superior. Sekarang permukaan bawah. Bentuknya ada huruf H. Gambar yang 4 huruf H. Ini tadi di dalam ligamentum falciforme ini ada ligamen, ada jenenge. Coba kamu yang ajar. Ligamentum teres hepatis. Obliterasi dari apa ini? Umbilikalis. Oh, pinter. Umbilikalis. Oke. Nah, persegi margo ini ada atau ini menjadi insisural, celahnya hebat menjadi insisural ligamenti teretis karena diisi oleh ligamentum teres hepatis. Waktu sebelum hepat dia diantara dua ligamentum falciforme, tapi terus membuat celah di hepat namanya visura ligamenti teretis. Oke, nyambung ke belakang juga ada visura namanya visura dari vena juga. Ligamentum venosum. Benar. Dari vena usulnya ductus venosus arantii. Ya, kita wes. Ya wes apa kamu semua kalau bingung tanya ini loh ya. Ada pertanyaan? Kemudian yang sebelah kanan ditempati oleh empedu. Ya. Hepatnya jadi tepung namanya fossa vesica biliaris. Jadi ada fossa vesica biliaris, karena di kiri ada visura ligamentum visura ductus, visura ligamentum teman-teman tadi teretis. Teres jadi teretis. Di belakangnya ligament nyambung ke visura ligamentum venosum. Sedangkan ini ke belakang ditempati oleh vena cava. Jadi sulcus vena cava. Vena cava apa? Sulcus vena cava. Tengahnya ini palangnya H itu lebar. Disebut porta hepatis. Porta itu pintu gerbang. Supaya mantap. Porta hepatis. Alah. Terus biru. Porta hepatis. Jadi semua yang keluar masuk hepar kecuali vena hepatica. Dan itu kembali lagi kan?
Kan tadi ngomong, semua yang keluar masuk hepar lewat sini, lewat portal gerbang hepar. Portal itu pintu portal gerbang hepar. Kecuali vena hepatika, kenapa? Kan ke atas. Ke atas, kemana ke atasnya? Ke vena cava. Vena cava inferior, jadi dia bermuara ke vena cava inferior, jadi nggak lewat sini. Oke, yang lewat sini apa? Yang masuk? Vena porta. Ya, vena porta. Apa lagi? Arteri hepatika. Arteria hepatika. Hepatika kan perlu makan. Siapa yang ngasih makan? Arteria hepatika. Kalau vena porta masuk situ ngapain? Tadi yang dibeli di usus mau diolah di hepar, dibawa oleh vena porta. Itu yang diserap di usus mau diolah di hepar lewat vena porta. Jadi yang masuk vena porta, yang keluar vena hepatika, tapi tidak lewat situ, lewat baliknya sana, lewat sini kan, nanti kan di sini. Ya. Kemudian yang masuk lagi arteria hepatika, terus satu lagi itu yang masuk, yang keluar ductus biliaris atau ductus hepaticus lah, lebih gampang ductus hepaticus. Istilahnya gonta ganti Pak Muhammad. Ductus hepaticus kanan dan kiri. Ya keluar karena membawa empedu. Ya membawa empedu, jadi keluar. Apalagi ada plexus venosus. Ada apa lagi? Pembuluh limfe. Kan punya pembuluh limfe. Paham ya? Jadi urutannya piye yang igen? Mana depan, mana belakang, mana itu ya kombinasi 3 disebut trias porta ya. Kan kombinasi 3 tadi apa? Arteria hepatika, vena porta, ductus hepaticus. Selanjutnya kita jalannya bareng-bareng terus nih sebagai vena porta. Posisinya gimana? Siapa yang paling depan? Vena porta paling depan ya. Jadi paling depan vena porta. Terus yang hijau itu empedu ya. Empedu, belakangnya arteri. Kanan kiri lah kurang lebih, tapi di belakang arteri. Kalau ideal nanti kamu mana bedanya mana sudah jadi bacem semua, yang nggak warnanya nggak hijau, nggak merah, nggak biru. Mau minta dicek kalau udah. Iya. Negara sok botak. Bisa pakai spidol ini ya. Ya, sejak jelas apa bangetan gitu. Ya, jadi yang masuk adalah vena porta, arteria hepatika, ya. Kemudian keluar ductus hepaticus, yang alirannya keluar loh. Terus ada nervus, ada limfe. Sekarang kita coba nyambung ke vena porta dulu. Sudah dikasih Pak Lukman belum vena porta? Sudah, vena porta dibentuk oleh pertemuan dianalis dan vena Esentrikal superior. superior. Oke, dia juga menerima cabang lain. Mana? Gastrika, prepylorica, dan vena para umbilikalis. Yang kecil-kecil bermuara langsung ke vena porta. Vena para umbilikalis jalannya bareng sama ductus ligamentum teres hepatis. Vena gastrika sinistra. Nah ya Pak Lukman. Terus kalau arteria cabang-cabang arteria hepatika dapat dari mana? Arteria hepatika propria cabang dari arteria hepatika kanan, hepatika kiri kan? Arteria hepatika kanan, hepatika kiri. Dicabangkan dari
Tungkus. Belum. Hepatika Komunis. propria. Hepatika propria dilanjutkan dari hepatika komunis. Komunis jadi terungkus ceratus. Nah, mantuk kuliah. Terungkus ceratus terdiri atas. Jadi ini aorta, masih cabang, terungkus soleakus. Soleakus cabangnya apa? Lienalis, gastrika. Sinistra apa sinistra? Sinistra. Sinistra. Kemudian hepatika komunis. Hepatika komunis kasih cabang ke sini apa? Gastroduodenalis. Ya, baru pencak melanjut sebagai hepatika propria. Kemudian hepatika propria cabang 2, hepatika dextra dan hepatika sinistra. Gastroduodenalis cabangnya apa? Pancreaticoduodenalis superior dan gastrokomentalis atau epiploika. Epiploika. Dextra apa sinistra? Dextra. Pancreaticoduodenalis. Jadi ngasih cabang yang superior ya, kalau inferior dari mesenterika inferior. Oke. Itu ya kalau preenteron pembuluh darahnya semua dari Tungkus. mesenterion, mesenteron dari mesenterika superior. Apalagi gampang gitu. Kalau mesenteron dari mesenterika inferior. Persyaratan. Kalau preenteron dari bagus, mesenteron dari ya bagus. Yang mesenteron dari Lamnicus pelticus. Jadi parasimatis yang dari kan segmen parasimatis apa sih? Kranio sakral dulu kan gitu. Yang kranionya masih bagus, yang sakralnya untuk yang mesenteron. Paham ya? Kesempatan banyak cuma ulang Pak Lukman. Dan ini sudah selesai, jadi perjalanan itu ya. Tapi ini ruangan ini. Oke, terus dari sini antara ini sama antara fossa vesica biliaris dengan fissura ligamentum teretis disebut lobus quadratus. Depan ya, quadratus. Sedangkan di sini disebut lobus dexter. Sedangkan antara fissura ligamentum venosum, fissura ligamentum venosum dengan fossa vena cava inferior disebut lobus caudatus, belakang cauda. Buntut kan imburi ini mana yang quadratus, mana yang caudatus. Cauda itu artinya buntut. Ya, buntut mesti di belakang, jadi yang belakang. Otomatis yang depannya quadratus. Baca berapa? Mau berbuka bersama? Nah, ini di berarti ada rambutnya lah, rambutnya jam. Mau apa? Dikasih jam dong. Direknya itu loh, paknya ada jam nanti akreditasi loh, kan macam ini. Ini jam berapa saya? Sampai jam 2.40. Sekarang jam 2.40. 2.40. Terus habis 2.40? Habis itu histologi, tapi kebetulan selesai. Ya tak berhasil sampai aku. Kamu pakai praktikum? Ya, Apa dipakai praktikum? itu kelompok. Ya kelompok 1 udah praktikum? Kelompok 1 besok dengan
Coba tanyain ya, satu bisa nggak ya? Kalau nggak tuh piye pemecahannya? Pembalap. Yes. Itu bisa itu ya, ada hepatectomy yang dipotong itu buat di donor. Itu kan kata, tapi hepat itu bisa nunggu lagi, itu kenapa Pak? Bisa regenerasi. Iya. Bentar, kamu bilang ini belum selesai, nanti kalau ya dari sini nanti kita bagi menjadi segmen. Ada berapa segmen? Mau contoh? Ayo. Delapan. Ya, jadi yang direseksi berdasarkan segmen. Ini berdasarkan percabangan arteri dan biliar, maka pembagiannya ini. Dan percabangan arteri dan biliar. Tapi ada secara makroskopis ada bilang ini jadi sinistra, ini sinistra, tapi lebih baik yang percabangan biliar. Kayaknya tumbuh laginya tidak segmennya hilang terus tumbuh segmen itu enggak ya, justru diambil alih sama segmen-segmen lainnya tapi membesar fungsinya. Dan untuk transplantasi juga ya segmen-segmen tadi. Oh ya, kalau transplantasi hebat itu kan hebatnya di jiko, ya tak? Ini yang pembuluh ini kan dipotong, ini dipotong, oke? Terus ditempel lagi, vena cava inferioris ini disambung sama vena cava inferior yang resipien. Ini arterinya ini sambung sama arterinya resipien. Vena portanya sambung vena porta resipien. Benar kan yang mati atau diambil? Atau kalau sebagian ya oke, segmennya tadi diambil. Tapi kalau misalnya diambil dari orang mati begitu disambung. Tapi ini nggak bisa dijahit ya. Oh iya, heparin itu kamu loncat-loncat, kamu muter-muter kan nggak kopla. Kenapa? Karena tadi ada ini peritoneumnya yang nangkalnya ke dinding dada, dinding abdomen. Juga ditaleni sama vena cava inferior ke atas, ditaleni sama vena porta sama arteria hepatika ke bawah. Jadi nggak mungkin dia bisa kalau kamu loncatnya heparnya naik turun, apa kamu muter, heparnya berputar sendiri, bulat nanti. Oke, itu ya. Itu jadi penggantung hepar itu peritoneumnya sama vena arteri. Penggantung hepar. Tadi perputaran usus nervus vagusnya jadi apa? Tadi kalau di torak leher kan vagus kanan, vagus kiri. Berhubung berputar ususnya, vagusnya jadi truncus vagalis anterior dan truncus vagalis posterior. Ini kan berputar dasarnya. Jadi letaknya nervus vagus kiri jadi depan, nervus vagus kanan jadi belakang. Ini kelewatan Pak Lukman ya. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Ini sudah, kemudian saluran biliar. Saluran biliar. Oh ya, hebat letaknya intraperitoneal apa ekstraperitoneal? Sekarang pertanyaan saya, apa definisi intraperitoneal? Apa definisi ekstraperitoneal? Dia punya penggantung. Titik. Satu. Dia punya penggantung. Ini penggantung. Ini penggantung. Ya kan? Atau 2/3 ditutupi oleh peritoneum. Ini yang tidak ditutupi peritoneum yang mana? Area noda sama porta hepatis. Berarti dia intraperitoneal apa ekstraperitoneal? Intra. Mau definisi intraperitoneal
dipakai. Intraperitoneal adalah kalau dibungkus lebih dari 2/3 bagiannya. Ini semua dibungkus peritoneum kecuali porta hepatis sama area muda. Berarti letaknya aslinya intraperitoneal kok jadi ekstrakit, gue ngelindur di mana? Tadi ini penggantung, ini gini, kemudian gini. Aslinya kan tumbuh di intraperitoneal. Nah kok jadi ekstraperitoneal? Yang ekstraperitoneal apa? Ginjal, karena asli memang dari mesoderm, paham ya? Tapi ada yang intraperitoneal asli tadinya, kemudian ininya hilang. Contohnya? Ada sih separuh-separuh. Explain dia. Dia masih punya penggantung. Predikolianalis mau bikin ngomong ya. Lali meneh. Bocah kita kan butuh macam kok. Terus gimana? Kan itu. Kolon ascendent, kolon descendent. Duodenum sebagian. Duodenum yang mana? Yang intraperitoneal. Superior, punya penggantung toh, omentum minus, ligamentum hepato, duodenale. Kalau duodenum descendent, duodenum horizontal, ascendent, retroperitoneal. Jadi itu tadi dia punya penggantung, lama-lama penggantungnya hilang, ini mundur, gitu loh. Jadi mepet di belakang. Paham ya? Jadi itu yang namanya retroperitoneal sekunder. Ada retroperitoneal primer, contohnya ginjal. Ada retroperitoneal sekunder, kolon ascendent, kolon descendent, duodenum posterior, descendent horizontal ascendent, sama pankreas, sama ya udah tuh ya. Pankreas ada sebagian, ada yang enggak ya. Ya kan kita semula banyak tak. Jadi agak selesai sih ya kuliahnya rampung. Nanti tanya ini yang nggak tahu. Dia bercedera 95. 95 tak terakhir Bowery. Terakhir Bowery adalah yang ini kudu DP mal. Kalau kelas 95. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi ya Pak, nanti kalau ada sinusoid, ada hepatika, nanti disuruhnya tanya ya bagaimana produksi empedu. Empedu diproduksi nanti jadi ada vena sinusoid, terus nanti sel hepanya kiri-kiri gini, terus ada kanalikulis hepatis di sini, gitu ya, kanalikulis biliaris, itu nanti kamu pelajari di histologi. Dari kanalikulis biliaris nanti terkumpul jadi ductus biliaris dexter dan sinister atau ductus hepatikus dari kanan kiri, terus nyambung ductus jadi satu, hepatika komunis, terus susu mulai ductus mas. Kalau susu mulai ductus. Jadi ductus biliaris kanan, ductus biliaris kiri, hepatikus kanan kiri, hepatikus komunis. Kemudian ini ketemu ductus vesika pelea. Ya, ini vesika biliaris, vesika biliaris. Ketemu jadi ductus koledokus. Oke. Ductus koledokus ketemu sama ductus pancreaticus mayor. Pancreaticus mayor, kemudian bermula ampula pancreatica bermula di duodenum pars. Descendent. Ini untuk patokan mana yang mesenteron, mana yang preenteron. Sebelum ini mesenteron, setelah ini mesenteron, ya duodenum. Jadi kalau dia diproduksi terus ya, empedunya terus gimana ceritanya pengeluaran empedu?
disimpan dulu ke sini. Oke, vesikan. Kemudian disimpan di vesikapelia. Di kapan dikeluarkan? Dapat Kalau langsung. Pak Alim rasa makanan. Rasa makanannya mengeluarkan apa? Menyebabkan apa? Mukosanya mengeluarkan CCK. ini. Kolesitokinin. Kolesistokinin. Kole itu empedu, sisto kantong, inin gerak, kinesiologi, ilmu gerak. Kolesistokinin, jadi menggerakkan kantong empedu meneres, jadi keluar. Kan ductus koledocus. Kalau udah balik sana, kan bisa balik sana. Kenapa kok dia ke sini? Kalau udah balik ke sana, Sini tuh. kenapa enggak? Kasih polisi toh ya biar gak belok sana. Jadi dikasih sphincter. Sphincter apa namanya? Ya, Odi kan ada di sini. Ya, udah no. Ayo, ini sphincter lagi nanti praktikum tes ya. Kalau ini seandainya ada batu di sini gimana? Ada batu di ampula apa namanya? Bateri. Ada batu, jadi dia bisa keluar. Dia masuk sana, akibatnya radang pankreas, namanya pankreatitis. Oke. Nah, kalau ini masuknya sini kok bisa belok? Ya sebenarnya sih tubuh ini penuh, terus belutar ke sana. Karena vesikapelia tadi terletak pada pusat vesikapealiaris ya. Bagaimana? Kadang punya penggantung, kadang ditutup peritoneum. Jadi antara hepar, di sini antara hepar dan vesikapelia, ini vesikapelianya bisa punya penggantung, jadi gini sendiri. Tapi bisa nempel-nempel, ini peritoneum. Ya, jadi vesikapelia di sini bisa ditutup peritoneum gini, plak, terus tutupi hepar sana. Ya, tapi bisa juga dia punya penggantung. Ini, terus dia gantung di sini. Vesikapelia terdiri atas bagian-bagian ini, kaput, korpus, dan kolum. Ini bisa diraba kalau radang persis pertemuan rectus abdominis dengan trans pylorica. Udah ya, jadi selesai ya, Rambo. Kalau plikanya di duodenum namanya plika apa? Plika di duodenum namanya plika. Plika jusut plikanya apa? Circularis cracking. Sirkularis. Kalau di kolon plika semi sirkularis, jadi tidak penuh. Kalau di ductusnya ini spiralis, plika spiralis. Di duodenum di samping plika sirkularis ada plika apa lagi? Terus hanya khusus hanya di duodenum descendens ada plika longitudinalis. Tapi kalau tadi meletek, otakmu kok meletek nih? Kemarin kok mejen, sekarang kok bisa bunyi? Dapat hidayah di bulan puasa. Ya, jadi ada plika longitudinalis hanya di duodenum descendens. Itu tadi papila duodeni ini namanya papila duodeni mayor. Terus
Jadi kalau duodenum tak belah, duodenum descendant, duodenum superior, duodenum descendant tak belah, ada pika gini, pika circularis. Tapi ada pika gini, pika longitudinalis. Di sini papilla duodenum mayor, atasnya sedikit papilla duodenum minor. Yang minor tempat muaranya yang ductus pancreaticus, pancreaticus mayor, pancreaticus minor. Ya. Muara pancreaticus mayor dan pancreaticus minor. Kenapa kok ada ductus pancreaticus mayor, pancreaticus minor? Oke, nanti sampai pankreas. Ini sudah selesai, kita lanjutkan pankreas. Kalau sudah ada pertanyaan, dialognya tinggal 20 menit. Kecepatan. Pankreas. Bagian-bagian pankreas. Apa? Stabil. Atau pankreas menempati dulu apa? Letak di mana? Terdapat pada lengkung duodenum. Dasar duodenum jawabnya berarti ini. Duodenum descendant, duodenum horizontal, duodenum ascendant. Itu. Jadi kaputnya menempati sini. Pankreas menempati sini. Kaput, kolum, kemudian korpus, kauda. Itu. Yang di dalam duodenum adalah yang di dalam intraperitoneum yang dibungkus peritoneum adalah Kapur. yang intraperitoneal adalah kaudanya, karena dibungkus oleh ligamentum Pankreatik. gastrolianalis Gastrolianalis. yang masuk di gastrolianalis. Selainnya retroperitoneal. Vaskularisasi dari fungsinya itu menghasilkan apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Eksokrin. Ayo, alih fungsinya sebagai kelenjar endokrin apa eksokrin? Ekso. Dua-duanya. Nah, endokrinnya apa? Insulin dan Glukagon. eksokrinnya menghasilkan apa? Enzim Amilase. Tripsin lipase. ya biasa ada. Itu nanti urusannya biokimia apa faal kamu ngaku. Jadi pada kolom sini kamu temukan apa? Arteri sama vena. Arteri sama vena mesenterika superior. Oke. Kemudian dari atas ini ada vena lienalis ketemu sama vena mesenterika superior, nanti jadi vena porta tadi. Kaput bisa dapat perdarahan dari arteria, tadi sudah nyebut pancreaticoduodenalis superior, cabang dari gastroduodenalis, dan arteria pancreaticoduodenalis inferior, cabang dari mesenterica superior. Kemudian yang corpus cauda dapat dari arteria lienalis. Saya Andrea, mana? Tis ya. Oh, udah. Lian. Ya sebetulnya bukan untuk pencernaan ya. Lian fungsinya apa? Lymphatik. Lymphoid primer. Primer itu ada dua. Lian sama salah ya, sekunder ya. Itu sekunder. Yang primer adalah timus sama tulang. Oke, Bastian, jadi dua permukaan sama dengan apa? Bastian, coba. Inferior sama itu fascias visceralis sama fascias yang menghadap diafragma. Oke, fascias picanto wajib payah bubar, hipoglikemi dia.
Jangan nyalain kamu hipoglikemi. Kamu puasa? Puasa apa enggak? Menstruasi nggak boleh kontrol. Lian, yang khas nanti kamu lihat di tepi yang menghadap ke visceral. Siapa tuh? Tengahnya sama, tempat masuknya pembuluh darah dan vena apa? Namanya hilum, lienalis. Kemudian ini nanti dibagi, ada fasies gastrika, kan? Yang atas nempel sama gaster, yang bawah nempel sama kolon, fasies kolika. Logis kan? Tempatnya lihat di mana sih? Normal ya, berada di mana? Samping gaster. Hipokondriaka sinistra. Ya, jadi menghadapnya ke flexura coli, berhadapan dengan flexura coli. Flexura coli itu cuma kanan kiri ya Pak, hepatika lienalis. Sinistra. Kolon ascendent, flexura coli dextra, kolon descendent, flexura coli sinistra, kolon descendent. Ini namanya flexura coli dextra, ini namanya flexura coli sinistra, atau ini flexura coli hepatika, berarti nanti ada impresio kolika di hepat. Sedangkan ini nambah sama lien, jadi impresio kolika bawah sini. Kalau udah pankreas masuk di sini, ini impresio menghadap ke ginjal, jadi impresio renalis. Sa, gampang apa guys? Gampang. Margonya ini bergerigi, nggak rata, maka namanya margo krenatus. Margo satunya margo akutus. Daripada superior inferior malah bingung. Kalau yang rege krenatus, sedangkan yang lurus margo akutus. Nah, bagaimana superior mana inferior ke depan belakang malah nggak semua. Mulai dari yang biasa kan rege apa kolos, rege krenatus, kalau kolos. Ya, sudah benar sampai sini. Berujian ya besok berkas. Sumbatan vena porta. Apa yang terjadi pada sumbatan vena porta? Vena porta tadi menerima darah dari vena lienalis. Kalau tersumbat berarti liannya besar dan kemudian ya tadinya Bengawan Solo kecil jadi waduk Gajah Mungkur. Itu ya sama logikanya gitu aja. Vena lienalis kebendung akibatnya dari vena porta kan menerima dari vena lienalis. Ya. Vena lienalis. Enak mau aja rampung. Vena lienalis. Akibatnya dianya membesar. Juga menerima dari mesenterika superior. Vena mesenterika superior menerima dari vena intestinalis, vena ilei, vena urinalis, terserah. Sekarang saya tanya dulu, kafum peritoneum dilapisi oleh atau peritoneum itu apa sih? Jaringan apa sih? Serosa. Serosa dilapisi oleh mesotel, sama kayak pleura, sama kayak pericardium serosa. Lapisan mesotelnya menghasilkan apa sih? Apa? Jaringan seros atau jaringan peritoneum. Kenapa tidak bludak? Kenapa?
Ya, ada yang nyerap, diserap lewat vena intestinalis. Jadi kalau vena portanya kesumbat, vena porta kesumbat, vena lienalis, vena mesenterika superior kebendung, vena intestinalisnya juga kebendung, akibatnya kan kamu jangan ngapur, sehingga tadi cairan peritonealnya numpuk, nggak diserap lagi. Namanya cairan yang numpuk di perut ini asites. Perutnya mendung kayak ibu hamil. Jejak ini namanya pemeriksaan klinisnya strawberry. Caranya tekan gembreng ke samping kayak ibu hamil kan cuma melindung ke depan. Tapi kalau ini karena air, kalau tidur gembreng ke samping kayak perut kodok. Itu pemeriksaan. Kamu tadi udah bilang kaput medusa. Kenapa kok bisa kaput medusa? Resum berake tapi Anastomosisnya membesar. nah, pinter parambilikalis. Sehingga alirannya dibalik lewat sana. Parambilikalis ini kan bermuara ada parambilikalis. Ini umbilikus, ini dalam perut sini ya. Parambilikalis ke sini, jadi balik ke sana. Berarti kan jadi balik ke sana. Di sini ada vena epigastrika superior. Di sini ada vena epigastrika inferior dan juga ada vena epigastrika superficialis. Yang ke bawah, yang ke atas epigastrika superior bermuara ke sama toket arterinya. Ya vena toraksika interna. Toraksika interna bermuara ke torak ujian wis rak muni neh. Toraksika interna bermuara ke Subclavia. Subclavia. Jadi balik sini epigastrika superior ke vena small ya. Terus ke vena apa tadi namanya toraksika interna, terus ke subclavia, terus balik dari subclavia terus nanti apa superior dan seterusnya. Yang bawah vena epigastrika inferior ini kemana? Iliaka. Oke, iliaka eksterna, terus ke vena iliaka interna, terus balik vena cava iliaka communis, terus vena cava inferior, balik jantung. Yang ini kemana? Vena femoralis, vena iliaka eksterna, bersama lagi vena iliaka communis, vena iliaka terus vena cava inferior, balik jantung. Akibatnya jadi dilarikan lewat sini, jadi ini berkelok-kelok. Ya, namanya kaput medusa, ya. Kepala ular itu, medusa kan kepalanya ular. Cuma dilihat arahnya ya. Ini arahnya ke sini. Ini arahnya ke bawah. Ini arahnya ke bawah. Dulu saya sudah tak ajarin beda ke arah ya. Dilihat beda ke arah vena. Ya, tinggi. Nah, beda ke arah vena. Duh, kurang dehidrasi nggak? Nah, ini vena. Dipelakat gini ya, tutup, buka. Kalau dibuka cepet ngisi, sama buka nggak cepet ngisi. Nah, kalau cepet ngisi, ini dari bawah cepet ngisi, berarti aliran dari bawah. Kalau dari atas kan nggak cepet ngisi, jadi aliran dari bawah. Itu caranya beda aliran vena. Oke, nah jelas vena ya coba angkat ya venanya nggak ngisi. Nggak bawah. Oke, jelas ya. Kaput medusa. Satu lagi apa? Gejalanya. Bener. Dia menerima di samping lienalis, mesenterika superior, parubilas menerima dari mana lagi? Superior, oke. Yang mesenterika superior menerima dari mana? Kolika dan rectalis superior.
Nah, kali superior yang kebendung berarti ambilnya di sini teh hemoroid. Satu lagi. Dari mana? Gastrika tadi. Ya, yang mana gastrika apa tadi? Sinistra. Ini balik ke sana, ketemu sama vena esophageal. Normalnya ini dari esophagus ini ke sana normalnya. Tapi karena ini ke sini, ini balik sini, maka jadi varises esophagus. Kalau pecah jadi perdarahan muntah darah. Varises esophagus kan di bawah mukosa, jadi kena makan kasar, pecah, jadi muntah darah. Oke, jadi kalau ada sumbatan vena porta, gejalanya satu varises esophagus karena ada anastomosis antara gastrika sinistra dengan vena esophageal. Dua, lian membesar, namanya apa? Kalau lian membesar, splenomegali. Splenomegali, karena tadi bendungannya juga diteruskan ke vena alienalis. Ada asites, sama ini tadi mesenterika superior. Ada hemoroid atau mesenterika inferior. Oke. Kabut medusa karena paru dikali. Nah ya, jangan lupa. Kan bisa saja bikin pertanyaan suruh menjodohkan kan. 1, 2, 3, vena ini. Terus abis ini jalani. Terus surat pemeriksaan klinis. Lian, splenomegali diperiksa berdasarkan apa? Ya apa jenis? Oh ini ya. Sufner. Visias. Lihat kan di sini harusnya. Lihat di sini. Ya, nggak kelihatan karena tutup arkus. Oh ya, lihat posisinya sesuai dengan kosta 9, 10, 11. Sehingga kalau fraktur kosta 9, 10, 11, kamu harus curiga jangan-jangan ruptur lien, liannya ketusuk. Sesuai dengan lengkungnya 9, 10, 11. Nah ini. Ini sias. Ini dibagi benar berapa? 4. Ini dibagi berarti 2. Ini dibagi 6. Ini dibagi kalau sampai sias 8. Benar ya. Ini dentro bisa gini. Benar. Ya, ada pertanyaan? Kamu baca apa? Kamu baca apa? Itu yang super student. Ini ada yang baca Rektalis. Apalagi yang baca Brevoort kamu pakai itu atau pakai? Ya, ada pertanyaan? Udah habis ya, berarti saya sudah selesai dengan praktikum. Jadi praktikumnya termasuk salurannya, ya kan? Tidak hanya saja, tapi termasuk usus-ususnya Pak. Nanti kamu, aku cepet tanya ya, besok tanya ya. Pak, tadi kata juga katanya bisa kira-kira kalau misalkan Sabtu itu Saya praktek sampai jam
Pak, ini nggak ya Pak? Hari besok habis sampai Jumat lagi sebenarnya 1 bulan Lebih bensin maksudnya. iya. Tadi juga Mas kan nanya Ya mulainya kan berarti dia harus sunat. Kalau kasihan loh kalau dia suruh masuk, atau dia nggak usah masuk, om yang mulai sendiri.